Mitra TV masih dalam inovasi untuk negeri persembahan LPPM Universitas 11 Maret Surakarta. Ini terkait dengan riset dari grup riset Solid State Chemistry and Catalysis dari Prodi Kimia Fakultas MIPA UNS. Pembuatan pupuk organik cair non natrium. Dan saat ini setelah tadi kita berjalan-jalan di wilayah Bekonang Sukoharjo, kita ada di Donohudan Boyolali. Nah, disinilah proses pembuatan dari pupuk organik cair non natrium ini. Dan saat ini saya sudah bersama Bapak IF Nur Cahyo. Apa kabar, Pak? Baik, Pak. Oke, baik Pak Nur. Nanti kita ingin tahu sebenarnya bagaimana sih proses pembuatan pupuk organik cair non natrium ya, dari riset yang Pak Nur dan teman-teman ini lakukan. Saya ingin tahu dulu, ini kan dari limbah bioetanol ya Pak ya? Bioetanol yang dinamakan tahap pertama. badek. Ya, terkenalnya badek. Badek ya, ini dari destilasi 1 ya? Destilasi pertama. Pertama ya. Oke, nah ini yang manakah? Yang ini adalah badek, limbah bioetanol tahap pertama, yaitu limbah dari 5% jadi 30% etanol, menghasilkan residu berupa badek ini. Nah, ini badek. Kemudian untuk bahan-bahan dan alat untuk pembuatan pupuk organik cair dari badek ini, yang pertama adalah bahan utama badek sendiri. Kemudian bahan yang lain adalah larutan gula Jawa, 1 kilo larutan gula Jawa. Kemudian ini adalah bakteri aerob untuk memecah badek nantinya, yang membutuhkan oksigen tentunya bakterinya. Kemudian ini adalah gelas ukur untuk mengukur volume dari bakterinya. Kemudian alat selanjutnya adalah berupa aerator. Aerator ini untuk membuat gelembung untuk memecah racun-racun dan juga untuk memberikan oksigen kepada bakteri. Ini perbandingan antara badek kemudian yang larutan gula aren sama bakteri ini berapa banyak ukurannya? Untuk badek 100 liter ya, 100 liter membutuhkan 1 kg gula Jawa. 1 kg. Ya. Kemudian membutuhkan bakterinya itu 100 ml. 100 ml. Kemudian cukup itu 1 kg. 1 kg ya. Ada karakter sendiri untuk gula arennya? Apapun gula aren itu bisa digunakan untuk pembuatan ini? Baik gula Jawa maupun gula aren bisa, asal juga bukan gula yang dikasih formalin saja. Itu. Hingga kalau ada formalin di dalam gula Jawa, akhirnya bisa bakterinya tidak tumbuh dengan baik. Jadi yang mengindikasikan tidak mengandung formalin apa ini? Biasanya gula Jawa yang ada formalin, lalat nggak mau dekat. Ini lalatnya banyak ya. Dia suka lalat. Badek sendiri tidak disukai lalat, coba. Lalatnya dikit ya. Ini karakter dari badek itu karena masih banyak racunnya ya. Misalnya pencemarannya masih banyak. Lalat pun tidak terlalu banyak berkerumun di sini. Kalau di gula Jawa ini lihat makanan tanpa formalin, banyak lalatnya yang berkerumun. Itu. Jadi secara alami dia. Ini bahan-bahan dan alat-alat sudah tersedia di sini. Bagaimana proses pembuatannya? Mari kita lihat prosesnya. Di mana? Di sini saja. Di sini saja. Di sebelah mana ini? Ini alat harus dipasang. Sebelum pembuatan, kita harus memasang batu gelembung. Fungsinya apa? Batu gelembung ini berfungsi untuk membuat gelembung. Itu akan memecah racun-racunnya dan menguapkannya. Bisa juga kalau tidak pakai aerator ya seperti ini, bisa kompresor yang seperti untuk tambal ban itu bisa, itu kan lebih baik. Jadi gelembung ini memberikan gelembung biar udaranya bisa terpecah secara sempurna. Ini kira-kira 100 liter ya? 100 liter badek ditambahkan dengan 100 liter air.
Artinya badek sendiri tidak bisa langsung digunakan untuk pembuatan pupuk cair. Oke, harus dicampur air. Harus juga? campur air 1:1. Oke, 100 ya 100. 100 liter, 100 liter air. Kalau tidak dicampur, biasanya tidak jadi. Bakterinya yang kalah, terlalu pekat kan gitu. Oke, itu fungsi dari pencampuran. Sehingga kalau kita punya badek 100 liter, kita nanti akan panen kira-kira 200 liter pupuk organik cair. Nah, ini kita sudah campurkan sama air dah. Kemudian gula Jawa 1 kilogram. 1 kilogram Ya. kita tambahkan. Oke. Kemudian kita tambahkan bakterinya cukup 100 ml. 100 ml saja. 100 ml saja. Kita tambahkan bakteri. Oke, 100 ml. Nah, kemudian setelah langkah selanjutnya adalah ini di aerator selama 3 hari. Ya, 3 hari. Harus 3 hari. Ya, untuk tahap awal 3 hari. Total aerasi nanti sekitar 15 hari untuk sempurnanya. Ya. Untuk tahap awal adalah 3 hari dulu kita aerasi. Kemudian setelah 3 hari itu tetap kita aerator, kita tambahkan ini sampai hari kelima itu 10 mili. Jadi hari keempat tambah 10 mili, hari kelima tambah 10 mili. Cukup 10 mili aja tambahannya. Nah, itu tiap harinya, di hari keempat ya, tiap hari tambah 10 ya, sampai hari kelima. Sampai hari Oke. Kemudian untuk hari ke-6 sampai ke-15 itu yang ditambahkan adalah 10 mili tiap 2 hari. Tiap 2 hari. Berarti kan kalau tadi hari kelima, nanti hari ke-7, ke-9, ke-11, ke-13 dan ke-15 itu ditambah 10 mili per 2 hari. Dan kalau hari ke-15 tentunya siap panen. Nah, untuk keberhasilan dari pembuatan itu yang peran utama adalah aerator. Tidak boleh berhenti. Kalaupun mati lampu ya harapannya jangan lebih dari 2 jam. Oke. Ya, dari Jadi jam. ada batas ya. 2 Ya, jam. 2 jam. Boleh mati lampu. Boleh mati. Ada kerjasama PLN ya. Ya, 12 jam saja dah. Oke. Lebih dari itu nanti bakterinya akan mulai non aktif kembali. Ya, makanya jangan sampai lebih dari 2 jam. Continue sampai 15 hari. Biasanya kalau ini 15 tidak 15 hari harus hidup terus. hidup terus ya. Kalau ini harus ditutup ya. Kalau tidak ditutup, ini harus ditutup gini selama 15 hari, tapi udara masih bisa keluar. Jadi sedikit aja ada lubang. Tujuannya agar tidak banyak lalat. Pada awal mulanya alat nggak mau dekat, tapi kalau udah mendekati 15 hari, di sini akan banyak belatung. Kalau tidak ditutup, belatungnya banyak sekali. Ini Faktor apa? faktor racun sudah hilang, kemudian tersedia makanan bagi lalat, sehingga lalat bertelur di situ, belatungnya bisa makan dari pupuk organik cair ini, dimakan oleh belatung untuk tumbuh. Itu indikasi kesuksesan dari pupuk organik cair sudah jadi. Nah, itu indikator bahwa racun-racun di dalam badek sudah hilang. Indikator pertama adalah indikator biologi, yaitu banyaknya belatung. Jadi tadi harus ditutup, tapi tidak perlu rapat. Tidak perlu rapat, karena agar udara bisa keluar, karena ini ada udara yang masuk. Kemudian kalau ini kalau rapat sekali ya nggak ada udara yang keluar, ya ini nanti meledak bisa juga, kan? Makanya harus ada udara yang keluar. Tapi pasti ada nggak lalat akan nanti ada di sekitar ini? Lalat ada sekitar, masih ada. Itu jadi indikator juga ya. Indikator juga. Jadi akan jadilah apa yang sudah di proses ini. Jadi selama 15 hari
itu sudah jadi dan siap untuk digunakan, atau ada proses-proses lainnya setelah ada di aerator ini? Siap di packing. Kalau penggunaan pada pertanian itu baru diencerkan. Tidak boleh digunakan dalam kondisi pekat. Biasanya kalau pekat tanaman mati, itu adalah proses perpindahan cairan dari tanaman ke larutan itu nanti. Ada proses osmosis namanya. Kalau encer tidak terjadi sehingga tanaman bisa makan pupuk dengan baik. Apa yang perlu dihindari selama proses ini berlangsung? Yang pertama, sinar matahari langsung. Sinar matahari langsung. Nah, kalau seperti ini nggak boleh kena matahari, makanya harus tutup. Udah ini udah ada, asal tidak langsung nggak masalah. Iya. Kalau misalnya ada di musim penghujan gitu, sebaiknya ada tambahan air. Ya, sebaiknya ditutup. Ya, itu kan penghujan tambah encer ya. Sebaiknya terhindar dari hujan dan sinar matahari langsung. Ini memang posisi ada di sini ya. Ini Alat bisa dipindah-pindah sih. Karena ini praktis aja. Beda dengan kalau tidak dari bahan yang seperti ini, mungkin agak susah mindahnya. Baik. Nah, terima kasih Pak Yasnur Cahyo. Nanti kita lanjut lagi ya. Masih ada segmen lagi. Karena perlu ada penjelasan bagaimana kemudian pemanfaatan dari pupuk organik cair non natrium yang telah dihasilkan dari limbah bioetanol ini. Nah, tetap bersama kami dalam inovasi untuk negeri persembahan LPPM Universitas 11 Maret Surakarta.